Ketika datang ke kota Korintus untuk memberitakan Injil, Paulus tidak datang dengan penuh keberanian, dengan kemampuan berbicara yang meyakinkan, dan dengan ide-ide yang cemerlang. Ia tidak datang dan berbicara seperti para filsuf yang menyampaikan ide-ide mereka sendiri, didukung dengan kemampuan bicara untuk meyakinkan orang. Tetapi Paulus datang dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Lalu, bagaimana orang-orang Korintus dapat menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi jemaat yang kuat? Apa yang membuat mereka percaya kepada Kristus setelah mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, Paulus datang ke kota Korintus menyampaikan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia kepada penduduk kota ini. Ia menulis di 1 Korintus bab 2 ayat 7. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Nah, apakah hikmat itu? Dalam pengertian umum, hikmat merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan mengenai kehidupan. Nah, Allah itu menerapkan pengetahuannya yang tidak terbatas untuk menebus manusia dengan cara yang tidak terduga, yaitu melalui salib. Di ayat 7 ini, hikmat Allah itu menunjuk pada rencana penyelamatan yang dibuat oleh Allah. Nah, berbeda dengan hikmat manusia yang seringkali hanya berhenti pada teori atau kata-kata yang indah, hikmat Allah itu bersifat operasional. Hikmat ini bekerja untuk mengubah hidup manusia. Nah, bagi orang dunia, kematian Yesus di kayu salib terlihat seperti kegagalan atau kebodohan. Tetapi bagi Allah, itulah hikmat untuk mengalahkan maut tanpa menggunakan kekerasan. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus menulis begini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kepada jemaat Korintus, Paulus menulis, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kepada jemaat Galatia, Paulus menyatakan bahwa Yesus telah menyatakan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Hikmat itu sudah disediakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Karena memang sejak semula Allah menghendaki keselamatan manusia. Allah mengasihi manusia dan menghendaki manusia berbahagia. Sekalipun manusia sudah berdosa dan tidak percaya pada kasih-Nya, Allah tidak mengubah kehendak-Nya. Ia tetap menghendaki kebahagiaan manusia. Manusia hanyalah ciptaan Allah, tetapi diangkat menjadi anak-anak-Nya. Dengan demikian, manusia berpartisipasi dalam keabadian Allah yang menciptakannya. Sekali lagi, sekalipun manusia sudah berdosa, kehendak Allah
untuk membahagiakan manusia itu tidak dibatalkan. Dosa merusak relasi manusia dengan penciptanya. Tetapi pengorbanan Kristus di kayu salib membersihkan manusia dari dosa, sehingga manusia dipandang layak untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi mengapa hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia? Hikmat ini disebut rahasia, bukan karena Allah mempersulit manusia dan membuatnya tidak memahaminya. Hikmat ini menjadi rahasia karena tidak dapat dicapai dengan logika manusia semata. Allah itu jauh berbeda dari manusia. Manusia itu bersifat sementara, sedangkan Allah itu abadi. Manusia itu jasmani, sedangkan Allah itu rohani. Allah adalah pencipta manusia, dan manusia hanyalah ciptaan. Sehebat apapun pikiran manusia, tetap ada batasnya. Pikiran manusia di dunia itu bergantung pada salah satu organ tubuhnya, yaitu otak. Bila otaknya sakit, orang akan sulit berpikir. Ketika tubuhnya menjadi tua dan melemah, otaknya pun berkurang kemampuannya dan semakin lemah pula daya pikirnya. Dengan keadaan dan kemampuannya yang terbatas, manusia tidak dapat menjangkau Allah. Ia tidak dapat menjumpai Allah di surga. Melihat lalu berdialog dengan Dia di tempat kediamannya yang abadi. Allah itu hanya dapat dikenal sejauh Allah menyatakan diri kepada manusia. Karena itu dapat dipahami bahwa hikmat Allah itu tersembunyi dalam diri Allah dan menjadi rahasia bagi manusia. Nah, saudara-saudara, karena hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia, para penguasa dunia yang dengan kemampuan mereka dapat menaklukkan dunia, tidak dapat memahami hikmat Allah ini. Paulus menulis di 1 Korintus bab 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau para penguasa dunia ini memahami hikmat Allah, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Dalam peristiwa penyaliban itu, mereka membunuh Yesus, padahal Yesus adalah pribadi yang datang dari Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang membawa keselamatan bagi manusia. Seandainya mereka itu memahami bahwa Yesus datang dari Allah saja, para penguasa itu tidak akan berani menyalibkan Dia. Ketika Yesus disalibkan, ya banyak orang yang menyaksikannya. Tetapi tidak semuanya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang tidak memahami melihat penyaliban itu sebagai penghukuman terhadap orang yang menghujat Allah. Yesus dituduh telah menghujat Allah. Dan menurut hukum Taurat, ia harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebagian orang lain, yaitu murid-murid Yesus, dan orang-orang yang percaya pada pewartaan mereka, memahami kematian Yesus sebagai karya kasih Allah. Ia mempersembahkan diri di kayu salib untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka dan untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada mereka. Tetapi mengapa sebagian memahaminya sedangkan sebagian yang lain tidak memahaminya? Paulus menulis begini di ayat 11.
Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Roh itu menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah, lalu menyatakannya kepada kita, sehingga kita dapat mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri Allah, yaitu rencana kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Paulus menulis begini di ayat 10. Kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena Roh menyatakan hikmat yang rahasia itu kepada kita, kita dapat memahaminya. Kalau Roh tidak menyatakannya kepada kita, kita tidak akan bisa memahaminya. Nah, kemudian kita akan melihat sekarang bagaimana Paulus menyampaikan hikmat Allah yang rahasia itu. Karena Paulus mengenal hikmat Allah itu dari Roh Kudus, ketika memberitakan hikmat Allah itu, ia tidak menggunakan kata-kata yang muluk atau hikmat yang tinggi. Tentang hal ini, Paulus menulis begini di ayat 13. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan Roh. Ia, Paulus ya, tidak berbicara kepada mereka, kepada jemaat Korintus, seperti para filsuf, yang dengan kemampuan berpikirnya dapat memperoleh berbagai macam gagasan, yang dapat membuat orang kagum, dan yang pandai berbicara sehingga dapat mempengaruhi orang lain dengan pilihan kata dan cara berbicara mereka. Kalau demikian, kepercayaan orang akan bergantung pada kemampuan berpikir dan kemampuan bicara si pembicara. Orang bisa terpesona dengan indahnya kata-kata, tetapi indahnya kata-kata tidak menentukan kebenaran isinya. Padahal hikmat Allah itu jauh melampaui segala hikmat manusia. Hikmat apapun yang dimiliki oleh manusia tidak dapat menyamainya. Paulus datang ke Korintus untuk memberitakan Injil, bukan sebagai orang yang kuat, penuh wibawa, dan dengan membawa hikmat yang tinggi. Sebaliknya, ia datang dalam kelemahan dengan merasa takut dan gentar. Tetapi ia datang sebagai utusan Kristus yang membawa hikmat Allah. Roh Allah yang mengajarkan hikmat itu menyertainya. Dengan demikian, kalau orang Korintus mendengar apa yang diajarkannya tentang Kristus, sesungguhnya Roh Allah yang sedang mengajar dan berbicara kepada mereka. Roh itu juga menolong orang yang mendengarkan pengajaran Paulus untuk percaya kepada Yesus. Roh itu menolong orang untuk percaya kepada Yesus. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 3, Paulus menulis, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ini, layak kalau kita bersyukur bahwa Bapa telah memanggil kita untuk mengikuti putranya, menjadi orang yang percaya kepadanya. Kita perlu bersyukur karena Allah telah menyatakan hikmat-Nya kepada kita dan menolong kita sehingga kita dapat memahami kebenaran tentang kasih-Nya yang membawa keselamatan bagi kita. Karena itu, orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus dipanggil untuk memelihara hikmat yang sudah dikaruniakan Allah itu
dengan doa dan karya kasih. Kita juga dipanggil untuk mendoakan saudara-saudara yang telah menjadi percaya, tetapi belum memahami hikmat itu, supaya Tuhan menolong mereka untuk memahami kebenaran tentang kasih-Nya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.